Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kisi-kisi untuk PSAS, yaitu penilaian sumatif akhir semester ganjil tahun pembelajaran 2023 sampai 2024. Mata pelajaran DPK, Dasar Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Untuk capaian pembelajaran yang pertama, yaitu ada materi tentang fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada planning, organizing, controlling, actuating, reporting, dan lain sebagainya. Terus ada asas-asas organisasi ya, itu bisa asas sentralisasi, desentralisasi, maupun asas campuran. Yang ketiga itu ada jenis bisnis dan layanan bisnis. Nah, jenis bisnis sendiri itu ada berbagai macam ya, dan layanan bisnis pun ada beberapa. Selanjutnya itu ada jenis bahaya di perkantoran. Dan yang terakhir itu prinsip 5R dalam perkantoran. Itu untuk capaian pembelajaran yang pertama. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, itu materinya ada tentang perkembangan teknologi perkantoran. Itu tentang revolusi industri mulai dari 1.0 sampai 4.0 ya. Untuk sekarang bisa sampai ke 5.0. Selanjutnya itu ada jenis otomatisasi perkantoran, kantor ramah lingkungan. Untuk itu capaian pembelajaran yang kedua. Untuk capaian pembelajaran yang keenam, itu ada ikon dan langkah-langkah dalam Microsoft Word. Itu maksudnya ikon misalkan dalam Word tersebut fungsinya untuk apa, terus misalkan langkah-langkah dalam Microsoft itu misalkan Word ya, misalkan untuk membuka Microsoft Word itu seperti apa, atau misalkan menyimpannya seperti apa. Terus di sini ada rumus dalam Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel sendiri rumusnya itu banyak ya. Itu yang sudah dipelajari itu tentang rumus logika, rumus VLOOKUP ya, rumus matematika. Jadi ini implementasinya ya. Misalkan seperti ini contohnya. Nah, di sini ada laporan hasil asesmen sumatif ya. Nah, untuk mencari misalkan keterangan di sini sudah ada nama, nilai, dan KKM. Nah, misalkan KKM-nya itu 75, berarti kalau misalkan soalnya yang lulus KKM itu yang melebihi 75. Nah, berarti rumusnya seperti ini. Nah, jadi ini. Nah, ini harus diketahui. Jadi, kalau rumus dalam Excel itu yang pertama itu pakai sama dengan ya. Nah, karena ini rumus logika, jadi pakai rumus if. Sama dengan if dalam kurung. Nah, jika nilai ini atau tabel C5 ya, yang ini C5 tadi lebih besar ya. Jadi kalau lebih besar dari yang KKM ini, berarti ini D5, tabel D5 yang ini ya. 5 titik koma, jangan lupa ini kutip, tuntas, kutip lagi, itu maka pilihan lainnya atau ya titik koma, kutip, tidak tuntas. Kalau misalkan tidak melebihi dari tabel D5 ini atau melebihi 75. Seperti itu. Nah, ini rumusnya harus dihafal. Nanti ada di soal seperti itu. Terus misalkan untuk menghitung jumlah. Nah, rumus jumlah itu apa? Ya, betul, sum ya. Sama dengan sum. Nah, ini dalam kurung. Nah, yang dijumlahnya yang mau mana? Misalkan yang dijumlah ini dari sini ke sini. Nah, berarti ini kalau dalam tabel berarti
C5 yang ini ya sampai ke C9. Karena ini yang mau dijumlah. Kalau misalkan di pinggir di sini, kalau mau yang menjumlahkan yang ini sama yang ini, berarti di sini sama dengan sum dalam kurung C5 sampai ke D5. Nah, itu gimana? Tergantung posisinya seperti itu. Itu untuk rumus jumlah. Kalau untuk nilai tertinggi itu ada max, nilai terendah min ya. Ini sama ya. Untuk rata-rata average. Nah, harus diketahui seperti itu. Terus ada juga rumus yang VLOOKUP. Nah, ini misalkan di sini ada tabel, itu rumus VLOOKUP itu untuk mengambil data dari tabel yang sudah kita bikin. Misalkan di sini kita ada nama barang. Nah, nama barang kita mau ambil dari sini. Nah, ini rumusnya. Kenapa VLOOKUP? Karena ini tabelnya secara vertikal. Nah, ini. Kalau ini secara horizontal itu lookup. Karena ini secara vertikal berarti menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Dalam kurung B5 ini dari mana? Nah, dari sini. Ini kita ngambil kode dari sini, nah disamakan di sini. Nah, terus tabel acuannya dari mana? Dari tabel yang ini. Di blok. Nah, yang ini. B pakai dolar ya. B15 ini dari mana? Ini B15 sampai ini tabel semuanya. Sampai yang tabel D18. Ini D18. Nah, terus titik koma lagi. Jadi kalau sampai mah titik 2. Kalau misalkan ini titik koma. Ini 2 dari mana? Nah, karena kita mau mengambil nama barang di sini, nama barang tabelnya ke 1, ke 2. Nah, di sini titik koma, ini bisa pakai false atau true. Seperti itu. Nah, di enter. Misalkan. Jadi ada bisa pakai true juga, bisa pakai false. Nah, ini selanjutnya ini harga. Nah, bedanya ininya sama ya, sama dengan VLOOKUP. B5-nya sama, B15 titik 2 sampai dengan D18 sama. Nah, yang ini yang bedanya karena kita mau mengambil harga. Di sini ambil yang ke 1, 2, 3. Ininya 3. Titik koma true atau false ya bisa. Nah, itu untuk yang Excel. Jadi rumusnya harus diketahui, disesuaikan dengan tabel yang ada di sini. Seperti itu. Kita masuk lagi ke kisi-kisinya. Nah, jadi ini ada capaian pembelajaran 6 ya. Sudah sebelumnya itu untuk rumus dalam Microsoft Excel. Selanjutnya ada capaian pembelajaran yang ke-7. Itu materinya itu tentang komunikasi telepon. Nah, untuk komunikasi telepon sendiri misalkan jadi ada sebagai komunikator, ada komunikan ya, seperti itu. Atau misalkan dalam telepon misalkan kita ada pesan yang disampaikan oleh si penelpon berarti harus ditulis. Nah, ditulisnya itu misalkan di mana? Kalau misalkan untuk bahasa Indonesia di LPT namanya ya, lembar pesan telepon. Misalkan seperti itu. Terus di sini ada penulisan dalam bagian surat, bentuk surat dan lipatan surat. Nah, maksudnya penulisan dalam bagian surat itu penulisan yang benar. Ya, seperti apa? Misalkan menulis titik mangsa seperti apa yang benarnya, menuliskan alamat dalam atau alamat tujuannya seperti apa. Terus di sini ada bentuk surat. Nah, bentuk surat sendiri itu kan ada berbagai macam ya. Itu ada full block style, ada block style, ada semi block style, ada hanging dan lain sebagainya. Terus ada lipatan surat. Nah, lipatan surat sendiri yang sudah dipelajari itu ada 8. Nah, silakan itu dipelajari ya. Nah, jadi ada 4 CP ya, atau 4 capaian pembelajaran. Dari yang mulai pertama itu CP1, capaian pembelajaran 1, CP2, CP6 dan CP7. Nah, itulah kisi-kisi untuk
MAPAL DPK atau Dasar Program Keahlian Manajemen Perkantoran. Nah, untuk penutupnya diisi pantun ya. Makan acar plus mie sukses, ditemani sama Neng Anya. Semoga lancar dan sukses mengerjakan PSAS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.